Ya, Baik, Pak Alun. Walaupun cuaca bikin sentrap-sentrap ya, Pak Alun. Pak Alun, bagaimana kabarnya ini? ya baik-baik saja Mas. Baik, baik saja, Saya Pak. agak 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 ini apa flu, sinus Ya, kumat, sakit oh sinus kumat. sinus. Iya, gitu. Ya, kalau begitu kita juga, saya juga Pak Alun. Sakit apa? Cuaca ini kadang adem, Oh, kadang panas, iya kalau dingin itu harus kumat ini sinusnya. kumat ya Pak Alun. Iya. Oke Ini Pak ya, Alun, ya gimana Mas? iya. Kami izin meminta wawancara untuk data skripsi kami, Pak. Skripsi kami berempat ini temanya sama, pagi semua. Oh, iya ya. Tentang kegiatan IWOS di Pakis gitu. Maka dari itu kami izin meminta Pak Alun untuk menjadi narasumber kami. Ya Mas. Gitu, Pak. Oke. Nah, Nah, kami eh, waktu itu sama nih Pak Alun, ada Abelar, ada Grace, ada Romeo, ada saya juga yang waktu penelitian sama kuliah, ada iya. Pak Nur di rumahnya Pak Nur itu. Oke, oke. Nah, ini untuk sampean S1 atau S2? Kami semua S1 Pak. S1. Oh Nggih, iya. Oke nggih, lah. begitu Pak. Monggo silahkan. Oke Pak ya. Wawancara saya mulai ya Pak ya. Iya, monggo Mas. Oke Pak. Oh, baik. Assalamualaikum. Oke Pak. Untuk, waduh, bocor Pak. Nah, udah Pak. Bentar, jendela saya tutup dulu ya Pak. Ya, oke oke Mas. Biar kalau tidak ada suara pengamen dan orang-orang tetangga ini. Begitu Pak. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak Alun. Ya, Untuk Pak Alun itu sejak kapan Bapak ini berpartisipasi dalam IWOS? saya tuh mulai tahun 2017 awal saya dulu di iWOS. Untuk penempatan awal itu saya dulu di Kabupaten Probolinggo. Terus tahun 2019 pertengahan akhir ya, akhir itu pindah ke Kabupaten Malang. Karena di Kabupaten Malang kebetulan membuka wilayah baru replikasi itu di sekitar tahun 2019 akhir. Dan saya pindah di situ di Kabupaten Malang. Oh, begitu. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa Ya, latar belakang dari profesi Bapak dan pendidikan Bapak sebelum berpartisipasi di IWOS Pak? saya itu dulu alumni Universitas Islam Malang, jurusan Teknik Sipil. Saya angkatan 94. Oh, teknik sipil. Ya, 94. Lalu untuk ke IWOS-nya bagaimana Pak? Latar belakang I- Bapak? maksudnya itu latar belakang saya ke iWOS itu ya. Iya Ya Pak. dulu ya bekerja aja Mas ya biasa juga kerja di program dulu sebelum di iWOS itu kan saya di program Pamsimas juga dan di air minum sanitasi berbasis masyarakat itu Pamsimas itu sebelumnya itu mulai tahun 2000 2000 berapa ya? 2014 sampai 2016 akhir langsung gabung ke iWOS itu ya. Oh, begitu. Iya, tapi tetap dunianya sama di pemberdayaan tapi sektor air minum sanitasi. Berarti IWOS dulu membuka lowongan lalu Bapak ikut begitu Pak ya? Kalau Ya, bisa saya konfirmasi. jadi dulu tuh kan waktu itu di Papsimas itu berakhir, terus saya penempatan itu di luar Jawa, jauh kan Mas. Tapi di TA-nya tenaga ahlinya di Kaltara sana. Terus akhirnya saya nggak setuju, akhirnya tetap ngikut yang dekat-dekat itu aja Probolinggo itu ada di program iWOS itu kebetulan saya daftar di situ ya kok bisa apa diberi kesempatan bisa join di situ ya udah sampai sekarang ini. Oh, begitu. Lalu untuk motivasi, apakah sebelum di IWOS, apakah ada motivasi untuk menjadi bagian dari IWOS ini Pak?
Enggak Mas, kalau saya ya hidup tuh mengalir aja ya, kerja terus program habis ya cari lagi, kebetulan Oh ada begitu. ya ya terus itu aja motivasinya. Ya kebetulan rezekinya pas di sektor air minum sanitasi, ya ini terus aja. Dan Oh, pemberdayaan terus, itu saya dari mulai pemberdayaan tuh ya mulai tahun 2007 itu. 2007 itu saya sudah di program pemberdayaan gitu, sampai sekarang. oh begitu, Pak. Oke, Pak. Lalu ini saya masuk ke pertanyaan tentang Pakis nih, Nah, Pak. Ya, bagaimana cara Bapak itu menentukan strategi pendampingan selama program iOS? Kan Bapak kan mendampingi relawan untuk ya, bekerja gitu. Bagaimana cara Bapak untuk menentukan kalau Bapak itu memilih strategi pendampingan itu bagaimana cara Bapak? strategi pendampingan itu kan yang jelas kan itu kan program-program pemberdayaan. Jadi kan kalau di pemberdayaan itu otomatis yang penting kan partisipasi masyarakat itu ya. Ya kita bagaimana mengkondisikan atau mengorganising masyarakat itu untuk bisa apa ya, bisa terlibat aktif di program itu kan itu. Jadi strateginya ya tadi pasnya ada pemberdayaan masyarakat itu seperti itu. Ya, Apakah ada pertimbangan Pak sebelum Bapak memilih pemberdayaan masyarakat itu, Pak? pertimbangannya ya apa ya? Ya nggak ada ya memang program itu kalau kita menjalankan program-program pemberdayaan itu ya bagaimanapun pendekatan-pendekatan pemberdayaannya ya harus dimunculkan khususnya terkait partisipasi ini kan kita harus memunculkan partisipasi dan masuk ke pemberdayaan kan. Nah, cuma strateginya yang macam-macam kan ya memang semua itu harus berawalnya dari masyarakat kan gitu. Dimulai dari apa kita apa mengumpulkan masyarakat, terus mereka bagaimana kami juga mencari permasalahan akar masalahnya itu apa di lingkungan mereka. Terus baru kita carikan ya sama mereka kita cari bagaimana mereka bisa membuat atau membantu untuk mengatasi masalah-masalah mereka itu sendiri. Ya cuman itu aja, Mas. Oh, oke. Ya. Oke, Pak. Lalu berapa lama Pak strategi ini diterapkan sehingga dapat mencapai target dari Ya, pemberdayaan masyarakat atau masyarakat yang dari BAB di sungai, sanitasi tidak sehat, jadi perilakunya berubah begitu, Pak. ya betulnya itu kan program itu ya standarnya kan 5 tahun kan itu. Kita mendampingi di Pakis Kembar itu programnya masuk 2019. Ya, terus berakhirnya 2022. Sedangkan pada waktu itu kan ada kondisi pandemik itu. Jadi kita efektifnya pendampingan cuma setahun itunya itu. Cuma setahun aja. Ya cuma pendampingnya strateginya yaitu tadi itu Mas ya eh, mengorganisir masyarakat itu, terus mengorganisir sebenarnya ide-ide mereka itu bagaimana. Terus ide itu kita sandingkan dengan ide-ide pemerintah kabupaten itu kan, ide-ide pemerintah sendiri kan yang mereka punya sumber pendanaan juga sumber akses-akses lain kan itu ada di pemerintah. Dan cuma membantu mereka untuk mensinkronkan itu aja. Memang efektifnya cuma setahun aja sih berjalannya itu. Oh, di Pakis Kembar ini strateginya berlangsung 1 tahun, Pak. Ya sebetulnya strateginya ya 5 tahun tapi nggak bisa berjalan setahun itu kan. Efektifnya punya Pak setahun itu kita mulai bekerja kan gitu ya. Karena kita mau mengumpulkan masyarakat nggak boleh kan gitu susah kan. Jadi kita sudah program harusnya sampai pada tahapan sekian ternyata kita mau mengumpulkan massa agak susah. Jadi
kan harus ada strategi lain ya, akhirnya semua pakai online zaman segitu kan, masih akad harus ngasang jari dan sebagainya gitu. Juga susah gitu. Oh begitu. Oke, baik Pak. Untuk ini saya bertanya tentang Pak Nur. Selain kritis dan vokal, bagaimana pandangan Bapak tentang Pak Nur selama program IMERS? Ya Pak Nur tuh ya kan, beliaunya betul kan dulu BPD, PD, terus dengan latar belakang dari pendidikan beliaunya ya seperti itu, masih apa ya, masih awal seperti itu. Terus apa kebetulan BPD itu kan orangnya dibutuhkan ya vokal, nah, tetapi kan dari sisi awal itu kan Pak Nur kan belum begitu memahami eh, pentingnya program air minum sanitasi dan penyataan lingkungan, belum paham kan gitu. Ya kita pada waktu itu apa pertanyaan tadi apa ini? Saya lupa ya. Ini Pak, Pak, Pak Nur kan Pak, ini ya, eh, dikenal kritis dan vokal dalam menyampaikan pendapat gitu. eh, Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang Pak Nur selama program IWOS berlangsung? oh ya iya kan pada waktu itu kan Pak Nur kan orangnya kan apa ya, tokoh, salah satu tokoh masyarakat di situ kan. Pak Nur kan BPD kan. Ya mereka beliaunya memang kritis vokal, tapi kadang dari sisi pemahaman program terus penting-pentingnya air minum sanitasi sendiri beliau kan belum begitu paham. Tapi Pak Nur ada istilahnya nilai kekuatan tersendiri ya dari Pak Nur Salim ini yang bisa apa disumbangsikan untuk program dan masyarakat di situ. Kelebihan-kelebihan Pak Nur itu kan terutama vokal ya. Tapi terus terang aja ya, sebenarnya kalau masyarakat daerah Pakis itu ya, Pakis kembar itu masyarakatnya kan agak ya susah kan, daerah-daerah perkotaan, setengah perkotaan, desa bukan desa, kota bukan desa, tapi dari struktur masyarakatnya, pola pikirnya itu susah. Jadi memang ya harus sabar selalu untuk mendampingi masyarakat itu. Ya riak-riak kecil semacam apa ya, apa beda-beda pendapat, perbedaan pandangan itu ya sering berbeda, tapi kan ya tetap harus sabar, berusaha memberikan pengertian seperti itu, dan memang butuh apa strategi-strategi khusus untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya seperti catur semacam itu yang kritis ya, kritis apalagi vokal ya, tapi awalnya belum begitu memahami program ya, semacam itu Mas. Berarti Ya, kalau boleh tahu, menurut Bapak ini kelebihannya Pak Nur itu di mana Pak? kalau Untuk ya, selama program. ya banyak ya. Satu, Pak Nur itu dari sisi dulu pada waktu program beliau kan ketua BPD, berarti satu dia tokoh masyarakat. Berarti kelebihannya dia masih segala sesuatu apa yang dia sampaikan kepada masyarakat itu masih masih didengar, masih bisa didengar. Yang kedua, Pak Nur itu orangnya berani, ya vokal, berani dalam artian kalau memang itu suatu hal yang menurutnya betul, dia berusaha menyampaikan kan semacam itu. Dia berani menyampaikan walaupun di forum-forum semacam itu, berani. Yang kedua, Pak Nur itu apa ya? Dari sisi apa ya? Kalau dalam program pemberdayaan itu kan kita mau menentukan apa tim relawan itu kan harus ada beberapa persyaratan. Satu, ya dia ada kejujuran. Kedua, orangnya itu harus ulet ya. Ulet ini Pak Nur ada ini, dia belinya ulet. Ketiga itu kan apa ya? Dia punya banyak waktu luang yang bisa dia sumbangsikan itu.
Terus keempat, dia harus punya istilahnya jiwa kerelaan lah untuk membangun warga masyarakat. Ya, itu dari prasyarat itu Cak Nur ini ada di situ gitu loh. Kelebihannya di situ yang bisa apa dia sumbangsihkan untuk program untuk masyarakat untuk desanya itu di situ. Ya banyak kan tim relawannya kan banyak pada waktu itu ada 10 tapi yang punya kriteria berbagai macam anu itu kan ya cuma beberapa orang dan itu pun juga kadang masih banyak beberapa gitu. Ya alhamdulillah itu Pak Nur ada beliaunya apa ya jiwa relawannya, keuletannya dan kejujuran dan sebagainya itu ada di situ. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Oh, selain Pak Nur ini, siapa saja yang menurut Bapak menjadi tokoh utama dalam programnya IWOS? Dulu kan ada 10 orang itu. Tapi karena ya biasalah di tengah masyarakat itu ada apa ya eh, konflik-konflik kepentingan dulu pada waktu itu kan. Ada mungkin jalan masyarakat juga biasalah ada kecemburuan, ada apa ya akhirnya berotol. Tapi kalau yang lainnya sebenarnya banyak potensinya. Ada itu dulu Pak Budi itu dulu juga, tapi karena enggak tahu permasalahannya apa, ya juga berotol. Tapi jadi yang masih utuh di situ itu ya Pak Nur sama istrinya itu, terus ya sama lingkungan di sekitarnya situ, saudara-saudaranya itu sementara kan. Kalau yang lainnya karena itu faktor itu tadi ada konflik sehingga ada konflik antar apa ya antar institusi lah kalau saya bilang juga ada institusi kader ada bidan dari puskesmas masing-masing itu ada institusinya dari puskesmas. Nah itu pada waktu itu memang ya ada kecenderungan konflik-konflik di situ juga ada di antara institusi apa kadernya dan apa ya, di kesehatan itu akhirnya ya protokol semacam itu Oh, Mas. oke, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, kontribusinya Pak Budi ini bagaimana, Pak? Apakah Bapak ingat kontribusi dari Pak Budi selain Pak Nur? Ya artinya Pak Budi ini kalau tahu saya kan beliaunya kan dulu dari program pemberdayaan juga kan dulu dari program apa ya P2KP Kotaku semacam itu kan. Jadi dia punya pengalaman punya pemahaman tentang keprograman itu kelebihannya kan di sana sumbangsihnya kan di sana cuma kan kayaknya faktor kesibukan beliaunya dan mungkin ada sedikit apa ya ya itu tadilah apa konflik kepentingan apa gitu akhirnya kan jadinya brodol juga kan Oh ya iya, banyak sumbangsihnya itu di situ tuh. Terus ada oke. lagi siapa lagi ya dulu Bu Umi Bu Hajah itu Bu Kaji itu juga beliau juga BPD ya dia banyak dari kaum apa perempuan dia itu bisa memberikan banyak motivasi ke teman-temannya yang lain ya perempuan kader-kader itu ya bisa tetap semangat seperti itu Mas. Baik, Pak. Eh, untuk kendala terbesar selama di Pakis Kembar ini apa, Pak? Selama menjadi pendamping Kendalanya IWOS. ya banyak Mas kendalanya pertama kendalanya dari sisi pemerintahan itu ya dari sisi pemerintahan itu kayaknya pemerintahannya itu kayak kurang begitu care dengan program-program apa yang ada di pemerintah kabupaten ya ada yang di program di banyak program kayaknya semacam itu orientasi pemikiran mereka itu kan kalau pemerintah itu kan cenderung lebih ke proyekan tapi semua itu dianggap proyek kalau nggak ada proyeknya nggak ada hanya itu juga susah kan gitu memberikan pemahaman terus pemahaman terhadap substansinya program juga juga agak susah kan macam itu yang dari pemerintahan semacam itu terus ada lagi yang dari pemerintah itu apa ya
SDM-nya dari sisi SDM pendidikan dan lain-lain itu minim sekali. Jadi untuk bisa memahamkan mereka terkait sesuatu hal yang baru, yang bagus, yang baik bagi itu juga butuh waktu sebetulnya kan semacam itu. Siapa lagi ya? Ya itu yang dari pemerintah, maksudnya yang dari masyarakat itu daerah Pakis Kembar itu masyarakatnya kan semi perkotaan, jadi kadangkala tingkat kesulitannya kita memberikan pemahaman itu juga tantangannya besar sekali. Karena kalau orang-orang di wilayah semi perkotaan itu kan kota nggak kota, desa nggak desa. Kadang pemikiran mereka itu apa ya setengah-setengah gitu loh. Dia pahamnya setengah, tapi keinginannya itu macam-macam. Jadi di situ kadang sering apa ya terjadi konflik-konflik apa ya di masyarakat itu kan faktornya kan semacam itu pemahamannya kurang, terus keinginannya itu ya terlalu banyak, jadi antara satu orang kadang malah mudah apa ya ada konflik macam itu. Itu yang dari sisi masyarakatnya. Terus yang kedua, masyarakat di situ kan tantangannya kebiasaan secara budaya itu kan budayanya di masyarakat situ kan sudah secara turun temurun khususnya terkait sektor sanitasi lingkungan itu kan ya seperti itu, nanti membuang limbah rumah tangga dan sebagainya itu ya ke sungai itu, mandi juga di sungai, BAB juga ke sungai, buang limbah itu ya juga tetap ke sungai, walaupun apa punya kloset tapi pembuangannya langsung ke sungai. Nah, maksud itu pemahamannya juga masih rendah terhadap kesadaran lingkungan, kesehatan khususnya itu juga masih rendah. Nah, terus yang kedua budaya apa ya semacam apa sistem kekeluargaan tuh di situ masih kuat sekali di situ. Tidak kalah kalau kita mau membuat apa kegiatan apa itu lebih mementingkan dari keluarganya sendiri, macam ada bantuan apa itu lebih cenderung mementingkan keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, tidak berpikir secara global untuk seluruh apa warga masyarakat sekitarnya itu. Semacam pemikiran-pemikiran semacam itu masih kental gitu. Terus di situ juga kendalanya lagi yang di masyarakat itu ya budaya ketokohannya itu masih tinggi, jadi semacam ketokohan di pesantren atau mungkin khususnya pesantren itu kiai, itu juga masih tinggi, mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai ketokohan itu juga susah juga pada saat kita mau membuat kegiatan A, B, pengadaan apa IPAL, apa semacam itu, kalau sudah bersinggungan dengan wilayah-wilayah khususnya dengan wilayah pondok, kan itu kadang-kala pondok tidak setuju, tentunya itu manfaatnya juga bagus untuk masyarakat, tapi karena faktor itu tadi akhirnya kadang-kala itu juga susah memberikan pemahamannya. Akhirnya program juga hambatnya di situ. Yang dari masyarakat, kabupaten sendiri, nah, kabupaten itu juga banyak kendalanya untuk kita pendampingan di sana, karena apa ya, di pemerintah itu untuk Kabupaten Malang itu wilayahnya luas, cakupannya sangat banyak sekali. Desanya aja ada 300 sekian desa, 315 desa. Dan anggaran-anggaran pemerintah kabupaten itu untuk kegiatan sektor sanitasi itu juga rendah dan dibagi banyak wilayah-wilayah itu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang didanai dari pemerintah kabupaten itu juga agak susah kita mencari apa pendanaan di sana. Berarti harus melalui program-program lain macam itu. Terus di tim relawannya sendiri
lebih tadi itu terkait ketokohan itu ya. Jadi relawannya itu ya banyak dari kader-kader itu lebih kedekatan ketokohannya itu kepada di dinas kesehatan, di bidan, perawat, semacam itu. Nah, kalau kita mau berkoordinasi menentukan apa kegiatan itu, kalau bidannya, perawatnya itu banyak yang nggak setuju ya, akhirnya tim relawannya yang sebagian dari kader-kader itu juga akhirnya agak susah kita menggerakkan. Dia hanya bisa menggerakkan lewat sektornya pemerintah di Cak Nur itu BPD itu semacam. Itu Mas kendala-kendalanya. Baik, Pak. Dari Pak, kendala kalau ya, kalau di Oke, ini, kalau ya, pemerintah desanya gimana? Itu mendukung atau tidak, Pak? bagaimana Mas? Kalau pemerintah desanya itu apakah suportif atau tidak, Pak? Ya, gini, kalau pemerintah desa itu ya, kalau pada waktu saya pendampingan di sana itu eh, apa ya? Ya sistemnya apa kepedulian terhadap program terhadap itu kayaknya masih kurang, kurang sekali pada waktu itu loh, pada waktu saya pendampingan di sana. Apa? Atau mungkin karena faktor pada zaman itu kan juga COVID. Dan kepala desanya itu juga meninggal karena COVID pada waktu itu. Jadi ya setengahnya kita berhati-hati pada saat itu. Tapi setahu saya itu kalau ada kegiatan di wilayah apa Pakis itu jarang sekali pemerintah desa itu untuk bisa apa ya ikut terlibat aktif itu di situ. Ada semacam itu. Ya mungkin yang bisa salah satu apa ya kendalanya itu di di sana. Saya yakin ya mungkin dari Bulia yang sudah pernah eh, bersinggungan dengan pemerintah desa kan tidak bisa merasakan kan Bulia itu kan. Ya itu faktornya ada kala memang apa ya tingkat pemahaman dan kepedulian dari pemerintah desa itu masih masih kurang. Nah, karena itu tadi faktor pendidikan mereka, terus apa ya pola pikir, paradigma berpikirnya terhadap bekerja itu bagaimana, itu juga masih kurang memahami. Mereka hanya sebatas kadang kala itu pendekatan keprojekan aja yang mereka lakukan. Kalau kegiatan kalau yang sifatnya semacam partisipasi masyarakat sosial itu agak agak susah itu. Ya bisa tapi butuh proses untuk bisa apa apa ya mengajak partisipasi mereka. Tapi karena waktu itu faktor waktu jadi mungkin saya kurang bisa apa ya lebih mendekat kepada pemerintah desa. Macam itu, Mas. baik, Pak. Untuk tadi kan ada beberapa kendala, Pak. Untuk mengatasi kendala-kendala itu, Bapak bagaimana cara? Ya mengatasi kendala-kendala seperti itu ya khususnya pertama yang di tingkat kabupaten itu dengan kondisi wilayah yang luas sekali, akses pendanaan yang apa yang kurang di pemerintah ya kita mencari tadi alternatif-alternatif pendanaan pada waktu itu ya melalui CSR, swadaya, terus dengan dana APBDes itu seadanya itu pada waktu itu kita pakai eh, apa caranya seperti itu. Kita mengatasinya dengan di keprograman itu kan ada namanya stakeholder meeting itu kan pada waktu itu kan. Jadi kita mengkomunikasikan menjembatani masyarakat itu dengan pemerintah kabupaten kan semacam itu. Dan saya pada waktu itu memilih lokasi untuk kegiatan itu saya dekatkan dengan dampingan saya. Jadi kegiatannya biasanya umumnya itu kalau kegiatan di tingkat semacam itu kan kalau enggak di hotel juga di apa di balai desa atau balai kecamatan. Tapi saya tidak pada waktu kegiatan saya taruh lokasi di pemerintah apa di lokasi kegiatan di Cak Nur itu. Kegiatan baik dengan pemerintah kabupaten semacam itu atau dengan yang lain dari pemerintah provinsi itu saya taruh di situ.
Karena apa? Dengan saya mengajak pemerintah itu langsung ke lokasi itu, mereka akan bisa lebih memahami kondisi mereka yang real itu. Seperti hanya kita kalau mau apa ya, apa ya istilahnya, eh, membahas tentang masalah kemiskinan, tapi kita membahasnya di hotel kan. Tepatnya ya pada waktu itu eh, kondisinya di rumah Cak Nur di dapur itu. Tapi saya kira lebih jadi pejabat-pejabatnya juga yang hadir di situ itu juga ya mungkin dia akan lebih apa ya, dengan melihat kondisi masyarakatnya seperti itu, kita perlihatkan langsung dengan kondisi masyarakat yang real, ya mereka agaknya ya sedikit bisa apa ya, punya cara pandang lain terhadap permasalahan yang ada di Pakis Kembar. Ya. Sebelumnya kan Pakis Kembar itu sudah dicap oleh pemerintah kabupaten kan. Ya. Daerah paling sulit kalau dimasuki program itu enggak akan, susah kan di situ. Tapi dengan adanya metode pendekatan seperti itu kan, pemerintah kabupaten dia bisa punya cara pandang yang lain terhadap wilayahnya. Itu yang di eh, pemerintah kabupaten. Kalau yang di tingkat desa, dengan pemerintah desa ya kita cuma pada waktu itu mengatasinya ya dengan lewat jembatannya itu ya lewat Pak Nur itu situ dulu sih semacam itu. Terus dengan tokoh-tokoh masyarakat di situ pada waktu itu ya tokoh-tokoh masyarakatnya itu ada Pak Bisri, Abah Ujang semacam itu ya. Terus dari ada siapa lagi ya pada waktu itu. Itu yang kita ajak untuk bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah desa itu. Karena kalau ada yang menjembatani, khususnya yang bisa dipercaya dengan tadi pola pikir masyarakat masih pada ketokohan itu, dengan tokoh-tokoh itu kan lebih lebih mudah itu, apa ya untuk menjembatani ke pemerintah desa itu. Nah, terus kalau yang di tingkat masyarakat itu dengan apa, eh, apa kendalanya seperti itu ya memang tadi itu kita menggunakan ketokohan tadi itu. Kalau di tim relawan karena banyaknya konflik apa ya, ada konflik di institusi mereka itu ya tetap saya kan berpegang teguh kepada apa ya komitmen dari teman-teman tim relawan pada waktu itu. Kebetulan Pak Nur itu kan ketua tim relawannya, yaitu yang saya pegang terus itu, yang saya dampingi terus, yang dampingi terus itu semacam itu. Jadi kalau ada permasalahan apa tetap saya kuatkan yang ada di Pak Nur itu. Kalau yang lainnya mungkin terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran lain, ya ya mungkin Pak Nur nanti dengan jabatannya sebagai apa BPD tokoh masyarakat bisa memberikan pemahaman lain kepada eh, tim relawan yang lain kalau ada permasalahan dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Oke. Dari Chris, ada mau tanya? Silakan Chris. Ya, ya, ya saya pilih eh, tokoh agamanya di situ kan pondok di situ, anu Mbak, di pondok pesantren itu kan. Saya apa ya? Mungkin apa kalau saya lebih cenderung itu percaya kepada teman-teman tim relawan, masa tim relawan itu.
Dan saya anggap di pondok itu adalah satu institusi itunya kan, institusi tersendiri lah. Kalau menurut saya loh ya, bagi saya itu ya pondok itu ada institusi sendiri, ya pondok pesantren kan semacam. Tetap kenapa saya yang tidak mengambil tokoh yang ada di pondok itu, karena saya menganggap bahwa masyarakat di situ dari keswadayaannya itu timnya itu tetap dari yang tim relawan itu. Tim relawannya itu adalah Pak Nur itu dan teman-teman itu. Jadi mereka biar bisa mengadvokasi dari mereka tersendiri, masalah mereka sendiri. Semacam itu. Oh, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apa saja bentuk program EWOS yang diwujudkan kepada masyarakat Tegal Pasang atau Pakis Kembar ini, Pak? Ya banyak dulu Mas pada itu programnya kan. Kita kan fokusnya ke air minum, sanitasi, penyehatan lingkungan pada waktu kan hygiene itu. Ya pas kita pada waktu itu yang masuk di rencana kerja masyarakat itu kan ya semacam kegiatannya ya yang terkait itu aja. Jadi mulai produk sektor air minum, sanitasi, perilaku hidup sehat itu yang CTPS, cuci tangan pakai sabun pada waktu itu kan. Kemudian pas pada waktu itu kan juga musim pandemi. Tapi programnya yang di situ kan yang ada itu kan ya mulai dari pendampingan kita itu kan ada di RKM itu Mas. Rencana kerja masyarakat itu. Ya mulai dari untuk peningkatan akses air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku. Kita pakai sabun semacam itu. Terus juga kegiatan lagi itu pengolahan limbah itu dulu kan. Limbah IPAL semacam itu, limbah rumah tangga itu kan IPAL. IPAL domestik baik limbah tahu maupun limbah rumah tangga semacam itu. Dan dulu di RKM juga ada itu pembentukan kampung tematik pada waktu itu, kampung Tirta Sejahtera kan pada saat itu juga seperti itu. Jadi kita pendampingannya ya eh, yang bisa kita berikan kita juga ada pendampingan seperti itu Mas. Walaupun memang program pemberdayaan itu kan panjang dan tidak terbatas kan. Jadi sampai saat ini pun juga yang masih mereka perjuangkan kan semacam itu tetap di wilayah itu yang mereka perjuangkan yaitu tadi sektor air minum, sanitasi, IPAL itu kan ya. Walaupun sudah saya dampingi sependampingan kita selesai tapi kan Cak Nur masih bisa mewujudkan itu kan. Ya ada pendekatan ke pemerintah lagi untuk dapat program jabanisasi, IPAL tahu juga dan sebagainya itu masih diwujudkan oleh teman-teman semacam itu. Jadi ya kita ada di pendampingannya itu Mas. Ya Mas mungkin itu. Baik, Pak. Untuk sosialisasi apakah Bapak pernah adakan di sana, Pak? Ya kita kan mesti sosialisasi kan pasti ya. Pertama kita program masuk itu kan ada sosialisasi di tingkat kecamatan dulu kan. Desa itu juga ada pada waktu itu di kecamatan terus di desa 2 kali nggak salah. Sehingga saya di kecamatan terus di desa. Terus baru di tingkat community dulu itu di Tegal Pasangan itu. Soalnya itu ya itu totalnya untuk sosialisasi itu ya kurang lebih itu 3 kali atau 4 kali di sana. Oh, baik, Pak. Untuk sosialisasi itu dari kecamatan, desa, lalu komunitas itu Bapak yang Bapak sampaikan materinya tentang apa, Pak? Ya itu keprograman itu terkait masalah program itu kan ada sanitasi aman dan air minum aman ya serta penyehatan lingkungan gitu. Hygiene itu terkait cuci tangan pakai sabun itu sama penyehatan lingkungan itu nanti. Itu yang kita sampaikan. Materinya itu secara Informasi. pokok itu. Ini, Pak, ya, informasi kesehatan secara umum gitu, Pak, ya. Dan apa yang dibawakan oleh Bapak untuk masyarakat gitu, Pak. Iya, jadi kayak air minum aman itu kan memenuhi 4K itu ya macam kualitas, kuantitas, kontinuitas sama ketersangkauan kan itu 4K itu yang
yang air minum, yang sanitasi aman itu kan ada 3. Di pembangunan tangki septik yang kedap, terus pengurasan secara berkala, terus juga yang ketiga itu pengolahan lumpur tinja di IPLT itu kan seperti itu. Terus yang hygiene itu ya terkait kebiasaan cuci tangan pakai sabun masyarakat itu pada waktu itu. Itu Mas. Baik, Pak. Untuk waktu ketika sosialisasi, Pak ya, Ya, apakah masyarakat ini menerima apa menolak, Pak? Apakah ada yang bertentangan atau justru malah menerima baik gitu, Pak? Apakah ya ada jelas seperti itu? ya makhluk ya banyak Mas, ada yang menerima kan. Ada yang menolak karena kebiasaan masyarakatnya memang seperti itu kan gitu. Nah, udah dari dulu turun-temurun biasanya seperti itu, mandi di sungai, BAB di sungai dan semacam itu. Tapi kan kita masuknya ke sana itu kan ya lewat itu tadi kan apa membuat kampung tematik itu kan program mereka itu kan. Kampung Teta Sejahtera itu. Itu yang kita masuknya kan lewat sana. Jadi kalau kita buat program itu kan tidak bisa kita menyampaikan program kita aja cuma air minum sanitasi penyihatan lingkungan macam itu ya masyarakat kan bosen boring kan macam itu. Jadi kan harus ada media yang kita gunakan. Medianya apa ya, saya buat medianya itu untuk sosialisasi dan sebagainya itu kan buat itu kampung Tirta Sejahtera itu kampung tematik itu. Jadi saya kalau mau membuat program terkait air minum sanitasi apa-apa di wilayah lain juga seperti itu tetap saya manfaatkan itu kemauan warga masyarakat yang positif itu apa kan bisa juga semacam buat kampung tematik atau kegiatan Karang Taruna membuat masyarakatnya itu Karang Tarunanya maju atau bagaimana atau mungkin bahkan lewat bumdes semacam itu ya kita masuknya ke sana gitu. Tapi tetap isu-isu sanitasi dan sebagainya tetap bisa masuk jadi masyarakat nggak akan bosan itu bisa berlanjut terus itu Mas. Baik, Pak. Lalu apakah ada prosedur atau mekanisme dari IWOS, Pak, ketika Bapak bertugas di Pakis Kembar? Prosedur maksudnya bagaimana? Prosedur tata cara melakukan kegiatan begitu, Pak. Tata cara Oh, pendampingan begitu, Pak. Apakah ya ada dari IWOS, Pak? nggak ada Mas, nggak ada. Jadi di iWOS itu kayak semacam konsultannya, kayak semacam saya fasilitatornya itu. Itu dituntut untuk bisa apa ya berkreasi, berkreativitas sendiri. Program hanya menyediakan cuma nanti targetnya itu gini. Sampai mau mentargetkan itu jalannya macam-macam kan gitu aja. Terserah kan gitu. Kita hanya mengkreasikan aja gitu. Jadi di tempatnya iWOS itu ya tidak akan sama antara satu kabupaten satu dengan kabupaten lain itu pendekatannya nggak akan sama. Lain-lain gitu. Semacam itu. Nggak ada pakemnya. Kalau program lain kan mungkin ada pakemnya. Ada juklaknya, ada juknisnya. Itu kan tidak ada. Ya cuman pokoknya kalau tujuannya mungkin saya lebih cepat itu kalau lewat jalan ini. Mungkin kabupaten lain, lewat jalan sana. Tidak akan sama kegiatan. Oh, Begitu. begitu, Pak. Kalau Ya, tidak kalau tidak ada itu mengapa IWOS itu tidak ada, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. di iWatch. Ya, Ya, kenapa tidak ada prosedur atau mekanisme begitu, Pak? kalau di iWatch itu karena yang penting kan tujuan dari programnya itu. Outputnya apa kan semacam itu. Misalkan outputnya kita ada peningkatan akses masyarakat terkait sanitasi misalkan kan gitu. Nah, saya bagaimana saya bisa tercapai kan semacam itu kan ada kan jalannya kan macam-macam bisa melalui aksesnya pendanaannya pakai APBDes, bisa APBD, bisa APBD provinsi, bisa juga swadaya, bisa juga dengan CSR kan ada 5 poin. Nah, saya mau mengkreasikan untuk tujuan akses ini bagaimana? Ya saya harus bisa menggaungkan isu-isunya
sanitasi aman itu bagaimana di masyarakat itu. Terus saya juga perlu untuk menggaungkan isu-isu tersebut, saya kan perlu butuh media. Media saya apa? Yaitu Kampung Tirta Sejahtera itu, KTS itu kan di situ. Banyak masyarakat berkumpul di situ, banyak masyarakat berorganisasi di situ, dan semacam itu. Saya memberikan apa ya, pemahaman terkait sektor air minum sanitasi dikaitkan dengan ide masyarakat itu di Kampung Tirta Sejahtera itu bagaimana. Kan pengelolaan sungainya bagaimana bersih kan semacam itu Mas. Bersih tekniknya bagaimana ya harus diupayakan harus ada masyarakat tidak BAB di sungai. Nah, dari BAB kan harus apa? Harus ada IPAL kan atau mungkin jamanisasi kan semacam itu di situ itu. Bagaimana agar sungainya itu tetap indah ya mungkin bisa sering ditanam-tanami, dibersihkan, pemanfaatan lahan-lahan di sekitar situ kan banyak macamnya sebenarnya. Tapi tujuan utamanya itu tadi peningkatan akses kan gitu. Kita bisa apa ya memuat tujuan itu walaupun kita tidak fokus ke tujuan itu tapi melalui KTS ini kan semacam metodenya kan semacam itu tata caranya. Makanya tidak akan sama antara satu daerah lain dalam mencapai tujuan dan programnya itu tidak apa ya yang di komunitas itu tidak ada pakemnya, tidak ada tata caranya, tidak ada. Itu murni ide kreativitas saja dalam mencapai tujuan program kan gitu Mas. Itu Mas. Berarti kalau bisa saya konfirmasi, Bapak ini datang ke Pakis Kembar, lalu mencari medianya apa, ternyata bertemu medianya itu Kampung Tirta Sejahtera, lalu Bapak ini memakai media itu untuk menggait apa ya, mengumpulkan masyarakat dan memunculkan ide menggaungkan ide sanitasi melalui Kampung Tirta Sejahtera, begitu ya Pak? Iya, jadi gini, saya itu dari dulu walaupun di Probolinggo juga sama seperti itu. Saya akan mencapai potensi itu kan potensi desa, Mas. Potensi masyarakat. Seperti sungai, macam itu ya. Sungai, terus persawahan, terus lingkungan mereka. Itu sebenarnya kan potensi. Nah, masyarakat kan tidak memahami bagaimana potensi itu bisa dikelola kan masyarakat kan seperti itu. Saya lebih kalau memang di situ ada sungai, saya akan cari sungai itu akan kita jadikan potensi. Potensinya apa ya? Itu bisa secara ekonomi, bisa secara investasi. Investasi kan bisa kesehatan, kebersihan, semacam itu kan. Saya kan itu sepanjang itu. Bisa juga lingkungan mereka. Lingkungan mereka itu bisa jalan, bisa rumah-rumah, itu juga potensi kan. Bagaimana mereka bisa menata rumah-rumah, jalan-jalan itu menjadi bersih, lingkungan mereka sehat. Itu merupakan investasi bagi mereka. Kita yakinkan bahwa itu adalah satu investasi ke depan, kesehatan kan semacam itu. Jadi saya tidak harus apa ya datang sudah menentukan pola itu enggak Mas. Jadi saya kan datang dulu ke wilayah itu, saya identifikasi kira-kira potensi-potensi di situ apa saja. Bisa juga potensi mereka itu dia tidak punya wilayah sungai, tidak punya wilayah persawahan, tapi dia punya potensi sosial masyarakat. Misalkan dia punya paguyuban, punya masyarakatnya guyup, itu juga potensi kan. Itu bisa lewat Karang Taruna, itu juga bisa membuat apa ya, kalau Karang Taruna ini nanti kan banyak macamnya. Ya juga dengan BUMDes, itu juga potensi. BUMDes yang mati pun juga, kalau itu merupakan potensi bagi kita, kita bisa membantu masyarakat kan dengan masuknya kan lewat sana kan bisa. Jadi banyak macamnya Mas metodenya. Pak, maaf boleh izin masuk sebentar ya Pak. Ya, oke. Jadi kan saya cukup melihat apa yang menjelaskan Bapak mengenai bagaimana Bapak muncul strategi atau mungkin Bapak melaksanakan tugas Bapak untuk mencapai target itu ya Pak. Dan kalau boleh tahu disambungkan dengan pengalaman Bapak ya sebagai alumni, kalau boleh tahu tadi betul ya Pak, teknik sipil ya Pak? Iya sipil ya, dari sipil Unisma. Itu bagaimana Pak? Anda menyambungkan Bapak menyambungkan antara apa yang pernah Anda pelajari di teknik sipil dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini Pak?
apakah Loh, memang ya. ini apa suatu apa ya hal yang berseberangan atau justru hal yang eh, apa ya saling keterhubungan ya gitu Pak. Mohon maaf Pak. Ya, oke. Kalau apa ya kegiatan tuh saya hubungkan dengan jurusan saya. Sebenarnya kalau dari apa sisi pendidikan saya itu kan sipil konstruksi murni. Ya awalnya kan gitu. Terus kalau di kegiatan pemberdayaan masyarakat itu kan memang kerja saya dulu awalnya kan di pemberdayaan masyarakat itu kan ya banyak dikaitannya dengan fisik-fisik pembangunan fisik di masyarakat desa itu kan. Kayak semacam bangun jalan, jembatan di desa, terus bangun sektor-sektor kesehatan itu ya jabanisasi, terus mendirikan pos-pos posyandu dan sebagainya kan tetap ada kaitannya itu ada walaupun cuma berapa persen kan. Kalau kaitannya dengan yang saya tekuni itu kan terkait sektor air minum sanitasi. Itu kan cenderungnya dari sisi pendidikan saya tetap ada kaitan sektor fisik yang terkait pembangunan spam ya air minum sistem penyediaan air minum itu juga ada kaitannya dengan masalah teknik sipil. Terus masalah pembangunan jabanisasi, bangunan fisik IPAL dan sebagainya, PLT itu juga ada masih kaitannya berdekatan dengan dunia saya teknik sipil Mas gitu. Jadi masih ada kaitannya walaupun cuma hanya berapa persen. Tapi kalau yang pendidikan pengalaman-pengalaman yang terkait pemberdayaan itu memang tidak diperoleh di bangku kuliah ya macam itu. Berarti lebih banyak ke jam terbang aja di pemberdayaan masyarakat gitu. Saya pemberdayaan masyarakat mulai tahun 2007 sampai sekarang udah berapa tahun? Ya, di atas 10 tahun ya. Jadi sudah bisa memahami pola-pola pembangunan di masyarakat itu bagaimana, pola-pola relasi sosialnya masyarakat itu bagaimana dan sebagainya. Itu Mas. Baik Pak, makasih Pak sebelumnya Pak. Ya, sama-sama. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya, eh, apakah Bapak tahu hulu sungai dari Tiga Pasangan ini dari mana, Pak? hulunya. Iya, Saya Pak. ini kalau hulunya malah enggak tahu saya ini Mas. Itu aslinya sungainya dari mana. Yang saya tahu pokoknya ya di belakangnya Pak Nur itu ada sungai, itu yang saya kelola. Kalau yang di atasnya saya enggak tahu ya, jujur enggak tahu. Itu airnya dari mana. Kalau yang tahu saya airnya air irigasi. Itu aja tok yang saya tahu itu. Kalau aslinya itu tebusnya kemana, ke Berantas atau ke mana, ke Laut Selatan, nggak tahu. Oh, begitu, Pak, ya. Ya, Ya, oke, Pak. Selanjutnya, Pak. ya. Apakah IWAS itu sempat melakukan pendataan terhadap kasus stunting, difteri, disentris di Dusun Tegal Pasangan? Kalau iWatch itu pendataannya dulu tidak sampai ke yang stunting itu enggak. Atau ke disentri itu juga tidak. Jadi kalau di iWatch itu ya yang kita data itu kan yang terkait program itu aja. Jadi aksesnya air minum, aksesnya sanitasi, sama perilaku hygiene itu cuci tangan pakai sabun itu yang kita data itu terus dikaitkan dengan 5 pilar STBM itu ya jadi air apa perilaku BABS itu terus eh, kebiasaan cuci tangan pakai sabun pengolahan eh, apa PAM RT itu pengelolaan air minum dan makanan sehat masyarakat itu. Yang keempat terkait masalah persampahan, ya pengolahan sampah. Yang kelima terkait pengolahan air limbah rumah tangga. Cuma dikaitkan dengan 5 itu, 5 STBM itulah kita cuma ada di 3 itu. BABS, air minum, sama CTPS pada waktu itu. Kalau yang sampai ke stunting enggak, karena kan tentunya yang dari 5 pilar STBM ini kan muaranya kan juga banyak nyangkut ke stunting juga itu kan. Karena pola perilaku masyarakat yang tidak seperti itu akhirnya tidak memenuhi standar 5 pilar STBM akhirnya muncul stunting kan itu. Itu Mas. Jadi Oh, tidak langsung. berarti ada pendataan terkait STBM ya, Pak?
Iya, SDBM itu. Jadi Oh, kalau di UZ IWOS itu ada namanya pengkajian partisipatif. Pengkajian partisipatif itu mulai dari kegiatan pemetaan, pendataan ya, pemetaan akses itu, peta itu tadi muncul data-data ya, berapa yang aksesnya pakai sanitasinya udah bagus siapa, berapa kan itu by trace pada waktu itu ya. Yang masyarakatnya penggunaan akses air minumnya itu pakai apa, itu sudah ada. Terus sampai dengan nanti muncul masalah-masalah yang ada di wilayah mereka, akhirnya muncul RKM itu, rencana kerja masyarakat itu. Nah, setelah rencana kerja masyarakat, baru terus proses aplikasi dan advokasi dari RKM itu. Setelah berapa setahun, selang bersetahun, itu baru namanya ada program namanya Monef partisipatif, jadi monitoring dan evaluasi partisipatif. Jadi dari rencana kerja masyarakat dan dari data yang ada itu dimonef setiap 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan sekali dimonef, perkembangannya sampai seberapa ya, misalkan oh ternyata selama proses 6 bulan ini dari kegiatan kita sosialisasi dan sebagainya, oh, ada penambahan 10 yang menggunakan jambanisasi yang sehat. Oh masih ada yang naik, oh ini ada yang belum tercapai lah. Dari monef partisipatif itu dievaluasi penyebabnya apa kan itu. Dari perencanaan kita itu akhirnya ketemu solusinya. Oh ini perlu, kalau gitu kita buat kegiatan ini biar di kegiatan yang di RKM yang poin ini bisa tercapai. Oh gitu, terus akhirnya nanti setelah itu baru kita buat namanya stakeholder meeting itu dengan pemerintah kabupaten itu untuk bisa dilakukan eh, mencari solusi-solusi bersama dengan pemerintah kabupaten. Dan itu setiap 6 bulan sekali itu stakeholder meeting. Seperti itu, Mas. oke Pak. Untuk ini Pak, untuk kelengkapan data skripsi kami Pak, apakah kami boleh meminta datanya dari Bapak? Yang apa? Ya boleh aja, Mas. Minta data Yang apa? Kalau ada loh, kalau dari saya tak kasih. yang data tadi Pak, data STBM tadi Pak, yang jambanisasi, CTPS, BHBS itu Pak. Oh, ya nanti tak ada, Mas. Kalau ada tak kasih, nanti tak carikan nanti. Dan di hadis. Oke baik ya Pak, nanti datanya menyusul ya Pak. Ya, menyusul, Mas. Nanti tak kasih data-datanya. Baik Pak. Untuk selanjutnya, menurut Bapak, apa ada faktor utama IWOS dalam menggagas gender equality dalam program IWOS? Begitu Pak. Oh, ya. Kalau di kita memang kegiatan gender equality itu memang salah satu isunya memang itu. Jadi pendekatannya itu di gender equality itu. Dimulai dari proses kita di pengkajian partisipatif itu awal itu kan ada gender equality, jadi ada pengalian gagasan atau pemicuan kelompok ibu-ibu sendiri, kelompok bapak-bapak sendiri. Itu kita samakan kan, semacam itu. Isu-isu semacam itu juga kita sampaikan. Terus di setiap pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas itu isu-isu gender equality itu tetap bisa masuk di situ. Karena kalau pembangunan di masyarakat itu, kalau isu gendernya ini tidak jalan, otomatis dari pembangunannya itu juga akan susah, bisa eh, tidak bisa berjalan karena program-program kita sektor air sanitasi itu ya memang isu gender ini penting, karena ini nanti yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kan di situ, masalah gender itu. Kalau semuanya semua masalah dibebankan pada satu gender aja, laki-laki, bapak-bapak atau ibu-ibu, ya, itu nanti ya tidak akan bisa berjalan gitu. Ya sudah bukan zamannya orang bekerja misalkan kan, mencari ekonomi cuma dari bapak-bapak saja, tapi kan juga ya susah nanti. Kan kalau ada ibu-ibu juga kan bisa membantu mensupport, kan juga akan lebih bagus kan.
Begitu juga di pembangunan, itu misalnya sektor air minum, sanitasi ini ya sama-sama gitu. Yang biasanya banyak di bapak-bapaknya, akhirnya sekarang ibu-ibunya juga bisa berperan. Itu Mas. Ya seperti inilah sampai lah, ini skripsi ini kan ada berapa, empat orang kan, tidak hanya bapak-bapak tapi kan juga dari ibu-ibu ya juga ada kan. Tapi ini cuma berapa? 4 ini cuma satu ibunya, mbaknya cuma satu. Ya itu Mas. Oke, Jadi Pak. enggak equality ini, harusnya ini 2 ini mbak-mbaknya. Malah Mbak, sana ya Mbak. Lalu Pak, eh, Ya, apa parameter yang diangkat oleh IWOS dalam gender equality sehingga ibu-ibu ini perlu diberdayakan? ya yang pertama itu kan jelas parameternya itu kan sejauh mana keaktifan atau partisipasi ibu-ibu ya dalam setiap kegiatan kita juga. Yang pertama itu biasanya kalau kita ada kegiatan di pemerintahan waktu acara rapat atau acara sosialisasi dan sebagainya itu ya banyakkan ibu-ibu kan macam itu, mereka banyak berperan. Tapi kalau di kita itu kan yang namanya gender equality itu kan bukan hanya ibu-ibu toh, itu kan enggak, tapi perannya bapak-bapak juga kan sama kan, gender equality itu. Ya biasanya yang sering nyuci-nyuci popok itu ibu-ibu, tapi kan kalau di kita parameternya kan akhirnya dari bapak-bapaknya juga dia bisa berperan membantu membersihkan popok, atau mungkin bisa juga membantu terkait bersih-bersih yang biasanya bersih-bersih kamar mandi itu ibu-ibu, ya akhirnya kan equality-nya jadi equality. Tidak hanya ibu, bapak-bapak juga harusnya juga sama lah bersihin kamar mandi macam-macam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di tim relawan kita itu kan kebanyakan juga ibu-ibu. Ya, nanti peran mereka ya sama terkait di sektor pemberdayaan atau istilahnya pemeran tokoh-tokoh masyarakat yang biasanya bapak-bapak. Karena kan banyak dari ibu-ibunya juga banyak yang aktif kan semacam itu, Mas. Itu Mas. Jadi di tingkat partisipasi aja kita kalau yang pertama itu, yang kedua di peran mereka di rumah tangga itu untuk pengelolaan akses air minum sanitasinya. Itu Mas. Oh iya, baik. Ini teman saya ada yang bertanya, silakan Mbaknya ini Oh, oh waktu ya. bertanya. Ya, ini gender equality nih, Pak Kris, saya Pak. Wow. Ya, kurang jelas, kurang jelas. Mana? Ya, kayak nganu gaung nih suaranya, double kayaknya. Ya. Oh, ya, ya, ya. Hmm. Ya, ya itu tadi Mbak, kita kan membuat gini aja. Kalau saya enggak sampai ke kebutuhan lead assessment bagaimana enggak. Ya kita kembangkan yang ide mereka itu membuat kampung kita sejahtera tadi itu. Pengelolaan sungai itu tadi. Kalau mereka bisa mengelola sungai dengan baik, otomatis kan masyarakat yang biasanya
kebiasaannya mandi di sungai, BAB di sungai akhirnya kan juga hilang-hilang sendiri Mas, Mbak itu. Karena apa? Ya itu tadi orang akan lebih mementingkan estetiknya sungai itu biar indah itu gimana kan? Biasanya perilaku itu akhirnya banyak orang ke sungai, orang akan malu ibu-ibu untuk mandi di sungai atau mungkin BAB di sungai, masyarakat seperti itu. Ya hanya senjata kita yaitu tadi pengelolaan sungai ini ditingkatkan kan. Jadi yang biasanya sungai dibiarkan dijadikan itu tadi kalau bisa menjadi sumber-sumber ekonomi kan semacam itu. Mungkin pakai ternak ikan atau mungkin di sekitar pinggir sungai itu lebih diperhatikan dibuat banyak tanaman hiasan-hiasan. Akhirnya kan indah gitu. Kalau sudah lihat lokasinya itu indah, kan orang yang mau melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan juga akan berkurang dengan sendirinya. Kan seperti itu. Jadi melalui edukasinya kan semacam itu. Mungkin nanti oke lah yang mungkin orang tuanya itu masih suka ke sungai gitu kan. Tapi kita bisa menciptakan generasi-generasi yang baru ini dia akan malu jadinya kan ke sungai. Semacam itu. Ya akhirnya teredukasinya yang kita dapat yang dari generasi yang baru ini kan semacam itu. Yang lama mungkin ya memang butuh proses ya. Generasi tua ini. Itu Mbak. Ada lagi yang kurang pas? Persilakan. Ya. Ya. Oke Mas. Pak, monggo. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Lalu Pak, saya Ya. tanya nih Pak, bagaimana ceritanya dulu tuh Tegal Pasangan tuh mendapatkan IPAL Pak? IPAL itu kan dulu ya itu tadi Mas dari yang proses advokasi masyarakat mereka mengadvokasi mereka sendiri. Jadi prosesnya kan semacam itu. Kita di program pengkajian partisipatif itu melakukan pendataan, terus memberikan pemahaman potensi mereka itu baik potensi masalah, potensi yang bisa dikembangkan semacam itu kan. Nah kebetulan mereka terus kita beri wawasan juga akhirnya kan muncul bagaimana agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka terkait masalah sanitasi itu kan. Mereka paham, oh iya berarti kita butuh ini ya. Terus akhirnya itu tadi kita sama-sama dengan tim relawan itu akhirnya kita mencari solusi salah satunya itu yaitu tadi. Saya mendekatkan mereka kepada pemerintah kabupaten itu tadi. Dengan acara stakeholder meeting tadi itu akhirnya ada komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah tadi. Ya akhirnya mereka sendiri yang sampai sekarang ini yang bisa jalan. Ya tetap aja sampai sekarang masih diperhatikan gitu. Untuk bangun IPA lagi. Kemarin kayaknya mau dapat IPA lagi sama IPA tahu. Ya mereka mengadvokasi mereka sendiri. Kita hanya istilahnya kalau di pemberdayaan itu saya tidak harus butuh banyak orang untuk menjadi sadar itu enggak, tapi saya butuh satu orang yang nanti akan bisa menjadi pegiat lingkungan satu desa itu sudah bisa mewarnai nanti keberlanjutan dalam satu jangka yang panjang macam itu. Enggak butuh saya butuh semua akhirnya dari tim relawan itu misalnya 10 itu ya jadi semua itu enggak. Bisa juga sama satu, tapi satu ini benar-benar jadi militan. Mereka menyadari tentang lingkungan mereka, bagaimana menjaga lingkungan mereka. Akhirnya mereka akan tersadar. Dan dengan proses-proses itu kita ajari mereka. Ya dengan sendirinya otomatis dia akan bisa mewarnai pembangunan di sektor itu di wilayah mereka. Ya nanti kan kalau kita sudah mengajari mereka, advokasi mereka sendiri, mereka ya dengan sendirinya itu sudah bisa terus berlanjut terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Itu Mas. Oh, baik Pak. Kan ini Pak, kemarin itu kami sempat menghimpun ya Pak, penerima manfaat IPAL. Namun penerima manfaat IPAL dan pemerintah desa ini
tidak mengetahui Pak siapa yang bertanggung jawab dalam merawat dan Ya, sebagainya gitu Pak. Lalu menurut Bapak ini siapa yang seharusnya merawat IPAL setelah pembangunan IPAL ini Pak? IPAL itu kan setelah selesai dibangun itu kan diserahkan ke pemerintah desa. Sebenarnya itu pemerintah desa, terus pemerintah desa membentuk namanya KPP kan, biasanya kan semacam itu. Itu sudah alurnya program dari pemerintah itu jadi seperti itu. Ya itu tadi loh yang saya sampaikan tadi. Ada kalanya di pemerintah desa itu kan kebanyakan itu. Jadi pendekatannya itu mereka itu pola pikirnya pendekatan keprojekan. Jadi pada waktu proyeknya masih dibangun, mereka aktif paham. Tapi setelah mereka waktu penyerahan semacam itu, kadang mereka tidak memahami bahwa itu sebenarnya sudah tugas mereka kan gitu. Sudah mereka yang harus melakukan pengelolaan itu. Karena ya itu tadi, karena memang mereka pemahaman pemerintah desa itu kayaknya juga belum begitu paham. Tapi saya yakin sama juga di program pemerintah itu proses penyerahan itu ada. Makanya pada waktu dulu itu waktu selesai dibangun kan ada serah terima kan dulu itu. Serah terimanya juga dari desa juga ada hadir, juga diundang, juga ada di situ. Masa lupa kan ya tidak mungkin kan. Ya karena itu tadi mereka memahaminya program itu semacam itu. Dan juga daya tangkap mereka terhadap apa ya, bisa memahami maksud-maksud keprograman itu bagaimana, sisinya program bagaimana, itu kadang-kadang ya itu tadi kendalanya di situ, mereka tidak memahami. Padahal itu sudah mereka sudah dilakukan dan mereka juga hadir pada waktu itu. Ya tidak mungkin lah semacam itu. Tapi itu tadi, ya memang butuh berkali-kali bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Semacam itu, Mas. Oke, baik Pak. Setelah penyerahan ke warga, ke masyarakat Pak ya, Ya, apakah ada kontrak Pak, ada kontrak yang tertulis begitu Pak? kayaknya ya sebelum program masuk itu ya, program masuk ke desa, program segala program itu yang sifatnya dari pemerintah itu kan mekanismenya kan sudah jelas ya. Dari misalkan dari provinsi, itu kan programnya nggak salah itu IPAL dari provinsi itu nggak salah. Dari provinsi masuknya kan lewat kabupaten. Kabupaten itu kan lewatnya PU Cipta Karya. Cipta Karya kan nanti mau masuk ke desa itu kan lewat kecamatan, memberikan tahun kecamatan, kecamatan ke desa kan semacam itu toh. Itu sudah birokrasinya kan semacam itu ke desa. Nah dari desa itu kan nanti ya prosesnya kan di sana Mas, memberikan penyerahan, terus syarat-syaratnya apa saja, jelasnya yang kalau pembangunan IPAL itu syarat-syaratnya itu kan sudah jelas. Bisa masalah lahan, lahannya itu harus jelas. Nanti setelah pembangunan ini pengelolaan ke masyarakat itu harus perjanjiannya nanti masyarakat yang akan mengelola, bentuk KPP dan sebagainya. Itu biasanya sudah masuk di syarat-syarat perjanjian sebelum program itu dibangun macam itu. Setahu saya. Oh, ya. Lalu bentuk perjanjiannya itu diserahkan ke masyarakat atau ke desa atau ke siapa Pak? Lah ini saya yang di tegal pasangan enggak tahu Mas, tapi setahu saya itu ya jelas ada tanda tangannya di kepala desa itu jelas ada. Dan biasanya mungkin sistem-sistemnya itu kan yang melengkapi persyaratan itu biasanya di kabupaten. Kabupaten itu biasanya untuk apa buat persyaratan agar ini bisa masuk ke desa hanya bla 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 semacam ini kan. Biasanya persyaratan tanda tangan untuk itu kan desa biasanya kan disuruh melengkapi. Pastinya ya ada. Mungkin kalau tidak di kabupaten ya di provinsi itu ada Oh, semacam baik. itu. Lalu untuk pengelolaannya Pak, misal mengganti filter, menyedot kotorannya, mengosongkan Ya, ipalnya itu sebelum dibangun atau sesudah dibangun itu sempat ada apa Pak, pelatihan ke warga atau sosialisasi tentang pengelolaan, tentang perawatan, apakah ada seperti itu Pak? kalau setahu saya sih
ada Mas, jadi di programnya itu sebelum pekerjaan dimulai sama pekerjaan setelah dimulai, setelah pasca konstruksi itu ada pelatihannya gitu loh. Dan itu kan Pak Nur itu kan juga termasuk KPP, jadi ketua KPP-nya kan Pak Nur itu. Kalau ketua kelompok pengelolaan pengguna dan pengelola IPAL itu kan dan Pak Nur itu kan. Itu juga ada kasnya, uang kasnya juga ada kan begitu. Iuran-iurannya itu juga ada kan semacam itu. Ada di Pak Nur itu Mas. Oke, Pak. Untuk KTP tadi apa Pak yuk? Saya baru dengar KPP, tadi. KPP ya. Jadi KPP itu singkatan kelompok pengguna dan pengelola IPAL macam itu. Itu KPP itu kalau yang di sanitasi biasanya KPP IPAL. Kalau yang di air minum biasanya program air itu ada KPP spam, KP spam namanya, KP spam. Kelompok pengelola spam itu. Itu Mas. Oke, baik Pak. Ini ada Mas Abel yang mau bertanya Pak. Ya, oke, Kan monggo Mas Abel Apel. di sana. Iya. Oke. Mohon maaf Pak sebenarnya Pak. Izin tanya juga Pak terkait IPAL juga ya Pak. Ya. IPAL ini kan jadi ini inisiasi dari masyarakat langsung gitu Pak. Nah, Gimana? eh, Gimana? ini inisiasi dari masyarakat gitu ya Pak untuk IPAL ini. IPAL itu. Nah, Iya. iya. Berarti Nah, IPAL itu kan sebentar gimana? nah, kenapa kok dulu masyarakat pengennya ini IPAL yang masyarakat dulu gitu. Urgensinya dulu kalau boleh tahu seperti apa Pak? Kenapa kemudian si misalnya IPAL tahu ini nggak didahulukan dulu misalnya? Apakah memang ini masalah pendanaan atau mungkin masalah keinginan masyarakat itu memang permohonan IPAL masyarakat terlebih dahulu atau seperti apa Pak? Kalau boleh tahu. Nah, kan gini kan dulu waktu saya jelaskan di awal tadi kan ada namanya kita kan pengkajian partisipatif. Jadi masyarakat itu di daerah Kalapasan itu kan kita ajak mereka memahami potensi mereka, permasalahan mereka di situ. Nah, setelah itu kan nanti kita gali permasalahannya itu apa, akar masalahnya apa. Akhirnya kan muncul namanya solusi-solusi itu harusnya A, B, C. Nah, itu yang menjadi rencana kerja mereka kan. Nah, rencana mereka kan macam-macam ya. Salah satunya buat IPAL tahu, IPAL komunal itu jambanisasi dan sebagainya. Ya itu sebenarnya kan kalau dari programnya kan ini kan ada akses sanitasinya ya dia masuk IPAL. Kalau yang tahu ini kan sebetulnya IPAL tahu itu sebenarnya kalau di kita di program di ZEWS kan tidak masuk di program kita sebenarnya. Tapi kan kita bantu mereka karena sudah ada di RKM itu kan. Rencana kerja masyarakat itu kan sudah muncul. Mereka kan akhirnya bisa mencari solusi sendiri. Lah untuk prosesnya pengadaan IPAL itu kan juga pendanaannya kan itu tadi yang saya sampaikan tadi pendanaan itu kan terbatas di kabupaten itu kan saking banyaknya loh itu wilayah kita itu ya kebetulan yang bisa di pendanaannya kan yang bisa didulukan kayaknya kan dari IPAL air limbah domestik itu kan itu yang bisa terus jambanisasi bisa itu dari kalau yang IPAL tahu ini kan dari swasta dari CSR malah tidak dari pemerintah itu kan. Nah, pemerintah hanya bisa fasilitasi lewat CSR itu tadi sektor swasta kayak semacam itu. Jadi kan memang butuh proses Mas, untuk mengadvokasi keinginan mereka masyarakat pinginnya ini itu kan butuh waktu. Tapi kan yang penting kan keinginan mereka itu sudah terdokumentasi dalam RKM itu ya tadi ada buat IPAL, ada buat IPAL tahu, buat Kampung Tirta Sejahtera itu kan juga terdokumentasi kan itu ada dokumentasinya LKM itu tadi. Untuk advokasi butuh waktu yang panjang karena pemberdayaan sendiri itu kan tanpa batas. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat hari ini ya tidak mesti mereka besok berubah itu kan tidak bisa butuh proses waktu yang bisa harian, bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun. Yang penting kan kita di
mindset mereka kita mencoba untuk merubah kan mindset mereka perlahan-lahan. Satu orang, kedua orang, dua orang ke empat orang, 4 ke 16 orang dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Mas. Nah, Oke, Pak. Untuk Bapak, apakah punya salinan RKM-nya ya, Pak? ada RKM ada, kalau butuh tak kasih nanti. Oh ya, Pak. Berarti nanti kami juga meminta itu ke Bapak ya, Pak. Ya, yang sampai butuhkan apa data kalau ada tak kasih. Oke, baik. Nanti dihubungi lewat Romeo, Pak. Data apa saja, lalu nanti Ya, diminta ke saudara Romeo. siap. Maaf, Pak, sebelumnya Ya. masuk lagi. Sebelumnya mohon maaf. Cuma izin konfirmasi aja, Pak. Eh, Berarti yang IPAL itu ini kan partisipasi masyarakat ya, Pak? ya. Itu dibangun sebelum sosialisasi IWOS atau sesudahnya gitu, Pak? Kalau boleh. Sudah proses. Oh, sudah Jadi, proses. Gitu. ya sudah kan itu tadi. Prosesnya kan kita pengkajian partisipasi masyarakat. Itu kan nanti outputnya itu kan RKM itu rencana kerja masyarakat. Setelah muncul RKM baru kan implementasi RKM bagiannya kan advokasi itu. Advokasi yang membantu masyarakat menjembatani tadi, membuat masyarakat diajari membuat proposal, membuat RKM semacam ini, terus bagaimana mengajak mereka mempertemukan masyarakat ini dengan pemerintah, ya kan semacam itu. Akhirnya baru muncul ada pembangunan IPAL itu pasca. Lalu ya itu pembangunannya IPAL itu loh, prosesnya kan juga panjang itu. Kita mendampingi 2019 penyusunan RKM itu nggak salah tahun 2021 nggak salah itu 2021. Pembangunan IPAL-nya itu 2022 nggak salah itu. Akhir 2022 atau pertengahan nggak salah itu proses nggak bisa itu bagian dari proses itu Mas. Terima kasih banyak, Pak, sebelumnya, Pak. Ya sama-sama. Oke, Pak. Selanjutnya saya tanya dulu ke Bapak, apakah Bapak pernah mengetahui tentang tim 10 yang ada di Pakis Kembar, Pak? Tim 10 apa, Mas? Tim relawan atau tim? Ada namanya tim 10, Pak. Apakah Bapak tahu, Pak? Saya enggak begitu paham ya tim 10 itu yang bagaimana. Oh, Tahu saya ya tim relawan itu. Ya tahu kalau cara intern sendiri dari mereka atau dari masyarakat sendiri saya enggak begitu paham. baik, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak pernah Bapak ini memanfaatkan Kampung Tirta Sejahtera ini bagaimana, Pak, caranya, Pak? Memanfaatin gimana maksudnya? Memanfaatkan ada media Kampung Tirta Sejahtera gitu, Pak. Itu Bapak itu bekerja sama dengan program tim atau Kampung Tirta Sejahtera lalu diselaraskan dengan program IWOS itu bagaimana, Pak? Iya kan Kampung Tirta Sejahtera itu dulu kan itu masuk di RKM juga kan itu kan waktu itu kan Kampung Tirta Sejahtera itu pada waktu itu saya masuk di situ kan belum ada, itu bagian daripada rencana kerja masyarakat di RKM itu kan muncul lah pembentukan Kampung Tirta Sejahtera. Jadi IWOS sedikit banyak juga ikut membantu untuk mewujudkan itu KTS itu juga kan gitu semacam itu. Jadi kita juga ikut berproses tuhnya. Jadi kita tidak memanfaatkan itu enggak, tapi kita membantu mewujudkan media itu dan juga medianya Kampung Tirta Sejahtera itu untuk mengisukan air minum dan sanitasi serta penyihatan lingkungan itu. Semacam itu, Mas. Oh, berarti Kampung Tirta Sejahtera ini ketika Bapak datang, lalu Bapak itu berdiskusi dengan Pak Nur dan teman-temannya,
Lalu Ya, muncul yang namanya Kampung Tirta Sejahtera, begitu ya, iya, Pak? iya itu nanti sampai lihat di RKM itu kan ada RKM-nya Pak Nur itu kan. RKM-nya Tegal Pasang itu muncul tuh di bawah ada munculkan Kampung Tirta Sejahtera itu. Misalnya kampung tematik itu kan juga. Oke, Pak. Lalu, Pak, menurut Bapak, apakah dengan waktu berapa ini 3 tahun ya, Pak ya? Apa berapa tahun di Pakis Kembar? Iya, 3 tahun masuknya 2020 itu baru penentuan masuk di ya 2019 masuk Kabupaten Malang, 2020 penentuan Pakis Kembar itu 2021 selesai, tapi kan banyak faktor itu. Mas setahun lah, tapi tidak sampai setahun. Ya, Oke, Pak. Menurut Bapak nih, apakah dengan waktu 3 tahun program IWOS itu efektif dalam menjamin terpenuhnya visi IWOS di Pakis Kembar? ya kalau menurut saya sih kalau standarnya kita itu ya kurang, harusnya 5 tahun. Namanya rata-rata program iWOS di kabupaten lain itu kan 5 tahun semua, mulai tahun 2017 awal sampai 2021 kan itu. Semuanya segitu semua. Hanya Kabupaten Malang aja yang memang masuknya itu 2019 itu aja kena COVID efektif setahun, jadi ya jauh dari harapan kita untuk bisa lebih maksimal kan gitu. Lalu Pak, kalau menurut Bapak kurang 3 tahun itu kurang ya Pak? Lalu Oh ya bagaimana? kurang. Ya harusnya standarnya 5 tahun itu. Kita dipakai itu cuma efektifnya setahun. Setahun. Oh, efektifnya setahun. Iya, efektifnya Istilah ya. itu karena COVID itu dulu kan itu. Harusnya kan 5 tahun itu. Lalu Pak, Tapi ya perbedaannya kan ada itu waktu kita masuk sama sebelum kita masuk sama kita masuk kan ada perbedaan di wilayah itu setidaknya secara fisik. Mulai di Kampung Tirta Sejahtera itu kan ada perbedaan di situ. Saya pakainya di situ aja. Terus dari dinas itu lebih, khususnya dinas lingkungan hidup itu lebih sering ke situ. Istilahnya apa ya, sering diskusi tentang pengelolaan sungai. Itu Mas. baik Pak. Lalu menurut Bapak ini kan efektifnya setahun ya di Pakis Kembar ini Pak. Ya, Lalu bagaimana cara Bapak itu memaksimalkan program iWOS itu dalam waktu tersebut, dalam waktu 1 tahun itu Pak? ya itu tadi memaksimalkan kan strategi-strategi tadi itu. Saya lebih banyak mengoptimalkan tokoh-tokoh masyarakat di situ kan itu tokoh ya seperti Pak Nur, Pak Bah Bisri di Kampung Tirta Sejahtera itu, dan saya memaksimalkannya itu di medianya itu Kampung Tirta Sejahtera itu saya di sana itu. Yang kedua kan saya cenderung mendampingkan pemerintah kabupaten itu dengan lokasi kegiatan di situ. Saya tidak menempatkan kegiatan yang tingkatnya kabupaten di balai desa atau di kecamatan, tapi saya langsung di situ. Itu strateginya di situ. Jadi pemerintah desa sendiri, pemerintah kabupaten sendiri, OPD-OPD akan melihat secara langsung memang kondisi wilayahnya seperti itu. Otomatis kan kalau mereka berkegiatan di situ kan ya mau tidak mau mereka akan melihat, menyadari. Sampai kepala Bapedanya sendiri di situ waktu kegiatan. Dia di situ, hadir di situ. Akhirnya ya itu tadi dia care sama masyarakat situ. Ya itu salah satu strateginya itu. Hmm, Maksimalkannya itu. berarti kalau dihitung ini Bapak berapa berapa kali Pak Bapak ke Pakis? Ya, kalau ke Pakis ya berkali-kali Mas, itu dampingan. Ya hampir seminggu minimal tuh ya seminggu sekali minimal itu. Karena ya lebih gitu tergantung kegiatannya itu. Masalahnya kan kita kan kalau dari USET itu kan pada waktu itu kan 70% waktu kita itu harus ada di desa dampingan. Kebetulan desa dampingan saya waktu itu kan Pakis Kembar sama Kebon Sen saya kan 7 hari. Itu setidaknya
seminggu itu 5 hari kerja. Itu 4 hari itu saya harus di wilayah itu. Dampingan saya. Nanti bisa seminggu, bisa sekali, bisa 2 kali. Gitu, macam itu. Ya lihat permasalahannya dan kebutuhannya. Yang 1 hari untuk di pemerintah kabupaten. Itu Mas. Oh, begitu. Jadi sebulan bisa 4 kali, Pak ya? Ya Bolak-balik. lebih. Bisa Lebih. sampai sekarang aja walaupun sudah bukan dampingannya aja dulu ya. Sampai sekarang juga masih sering ke situ. Ke Pak Nur itu masih tetap dampingi lah, memberikan apa ya ide-ide diskusi terkait apa sektor lingkungan itu juga masih itulah biar sustainable lah. Ya harusnya kalau kita efektifnya 5 tahun, Pak Nur kan masih setahun. Nah ini kan kalau mau 5 tahun ya sampai sekarang sudah tahun keempat harusnya Pak Nur ini pendampingannya ini. Baik, Pak. Lalu setelah program berjalan, Pak ya, bagaimana cara IWOS atau cara Bapak ini dalam mengukur keberhasilan program? Ya itu tadi keberhasilan program itu saya lihat dari RKM itu tadi, dari Monet Partisipatif itu tadi, capaian aksesnya ada atau tidak. Kalau capaian aksesnya, peningkatan aksesnya ada. Kalau dulu dari Cak Nur itu rata-rata nggak salah itu di wilayah Pakis, di Tegal Pasangan itu yang belum akses sanitasi aman pada waktu itu kan banyak itu nggak salah itu sekitar mungkin di atas 100 lebih atau tapi setelah kita masuk di sana ada kegiatan kan ada itu ya pembangunan swadaya, pembangunan dari pemerintah kabupaten, dari provinsi dan sebagainya kan ada. Itu ada peningkatan akses. Itu satu. Kita mengukurnya di sana. Terus yang kedua dari kepedulian pemerintah provinsi kabupaten itu kan lebih lebih apa ya lebih lebih tinggi, ada peningkatan oleh kabupaten dari kegiatan-kegiatan partisipasi mereka, terus mereka memberikan akses pembiayaan untuk sektor sanitasi di wilayah itu juga ada. Pemerintah desa juga gitu, ada pendanaan melalui sektor APBDes-nya, dia juga care masuk di itu kan masuk ada peningkatan, ada kesuksesan. Itu secara peningkatan akses. Jadi keduanya yang di Kampung Tirta Sejahtera itu dari awal foto kita sebelum masuk dan sesudah itu lebih kalau disejajarkan ada banyak perubahan di bantaran sungai itu, khususnya di wilayah Pak Nur Salim itu semacam itu. Ya sekarang lebih lebih apa ya lebih tertata, lebih rapi lah di situ. Terus ada peningkatan fisik, pembangunan fisik itu apa IPAL mau IPAL tahu juga dan sebagainya Mas. Itu Mas. Oke, Pak. Berarti, Pak, kalau bisa dinilai dari Bapak sendiri, seketika Bapak datang ke IWOS itu posisinya misal masih masih nol begitu, Pak ya? Ya, Masih nol begitu, Pak ya. Lalu ya, sampai selesai programnya begitu, Pak ya. ya. Eh, Kira-kira, Pak, sejauh mana ya, Pak, program ini bisa dikatakan berhasil, Pak? Saya kalau menentukan program ini berhasil enggak itu saya punya yang menurut saya secara pribadi. Kalau secara pribadi saya tuh berhasilnya saya bisa apa ya menciptakan kader-kader lingkungan di situ. Satu Pak Nur Salim itu dia menjadi kader lingkungan, pegiat lingkungan lah. Itu kalau saya pribadi pengukuran kalau dari sisi keprograman ya itu tadi Mas. Capaian akses ada peningkatan atau tidak kan dengan itu aja. Kalau saya sih seperti itu, saya lebih baik bisa menciptakan kader-kader lingkungan lah. Dalam satu program itu satu desa itu minimal itu 1 orang dan nanti akan bisa mewarnai keberlanjutan dari program ini sampai bisa terusnya kan gitu. Ya sampai sekarang Pak Nur jadi pegiat lingkungan, saya ajak terus ke ke wilayah-wilayah kabupaten untuk kegiatan apa ikut sosialisasi, ikut pemicuan, itu tetap saya ajak Pak Nur Salim ini. Karena juga realnya Pak Nur Salim juga pegiat lingkungan di wilayahnya itu. Itu Mas.
Baik, Pak. Lalu untuk IWOS, Pak. Lalu IWOS, berarti dari IWOS sendiri, Pak. Ya, Eh, apa, Pak ya? Kriteria keberhasilan itu bagaimana, Pak? ya kriteria keberhasilannya itu tadi di RKM itu rencana yang sudah terlaksana di RKM itu berapa, terus ada peningkatan akses berapa. Kalau kita dari awal pendampingannya itu nol, terus di akhir pendampingan itu ada peningkatan akses, ya berarti itu sudah berhasil kan gitu. Intinya kan di sana tujuannya program iWatch sendiri kan yang utama kan adalah ada ini mendorong ada peningkatan akses air minum dan sanitasi kan itu. Pokoknya kan di sana. Ya itu tadi, jadi ya substansinya ya itu. Jadi untuk mengukur parameter keberhasilannya itu waktu kita dampingin dari nol yang efektif cuma setahun ada peningkatan enggak. Kan ada peningkatan itu. Ya yang dari program jamanisasi pemerintah kabupaten, ada dari swadaya, ada yang peningkat apa bangunan akses pembangunan sanitasi di provinsi, kan semacam itu. Nah, kita ya melihatnya dari sisi itu, Mas. Berhasil enggaknya itu ada peningkatan akses dan kebetulan pada di Pakis Kembar itu ada peningkatan akses itu selama pendampingan kita efektif yang cuma hanya setahun itu kan. Terus adanya kader kader lingkungan itu Pak Nur itu ya itu aja parameternya. Oke, Pak. Lalu selama program berlangsung ini, Pak, ya, apa momen atau momen terpenting atau momen Ya, paling berkesan yang menjadi puncaknya program iWatch di Dusun Tegal Pasangan Pakis Kembar ini, Pak? nah, ya bagi saya momen yang sangat berkesan di Pegal Pasar itu ya itu Pak Nur itu bisa apa ya memusulkan KTS itu tempatnya Pak Nur Salim itu bisa kadang dulu buat warung lah dulu buat warung buat kafe terus bisa buat cangkruan di situ itu momen saya senang gitu terus saya lihat Pak Nur itu yang paling berkesan saya itu dia bisa apa ya membersihkan sungai-sungai itu memanfaatkan sungai-sungai itu menjadi apa ya di situ tempat yang indah untuk saya lihat saya cangkruk itu duduk-duduk di situ itu bagi saya momen yang paling bahagia itu di situ. Oh, Ya, oke. Mas. Lalu untuk faktor apa? Ya, Apakah iWatch ini ada rencana keluarnya dari Pakis Kembar ini, Pak? Misal keluar rencana keluar itu ke- mesti apa? Exit strategi ketika program ini akan berakhir gitu, Pak. ya itu tadi. Kalau iWatch kan sekarang kan sudah ganti iWatch tangguh kan sekarang ini namanya. Kalau dulu kan iWatch Plus. Sekarang itu kan ganti namanya iWatch tangguh. Ya tetap aja yang di Pak Nur ini menjadi dampingan kita tetap. Kita tidak meninggalkan desanya Pak Nur Salim. Tetap Pak, desa Pak Nur tetap kita dampingi yang lama itu. Ya eksis strateginya apa? Ya itu tadi. Kita menciptakan kader-kader yang pegiat lingkungan itu tadi. Eksisnya di situ. Karena keberlanjutannya program itu seperti itu. Kalau tidak ada yang melanjutkan ya macet. Kalau katakan program kan semacam ini. Jadi didampingi selama 5 tahun berjalan. Tapi setelah tidak didampingi di situ berhenti. Ya itu berarti kan tidak sukses. Tapi kalau dia selama kita dampingi setahun tapi dia bisa melanjutkan terus ya itu tadi ujung tombaknya ya apa ya pegiat lingkungan kader itu tadi pionir itu tadi kalau tidak ada itu ya tidak akan jalan bagaimana kader yang kita didik itu ya mulai dari bagaimana dia bisa membangun network jaringan terus bisa apa tetap menyuarakan isu-isu program itu terus bagaimana dia bisa mengadvokasi mereka sendiri wilayah mereka itu ya kan itu butuh butuh seorang apa ya kader pegiat kalau tidak ada itu ya ya program ya tetap aja macet kan kita berkunjung ke sana memberikan tetap memberikan motivasi tetap apa
ya tetap muaranya agar itu tetap berlanjut. Semangat-semangat mereka, ide-ide mereka itu tetap bisa mereka wujudkan kan semangat itu. Jangan dipadamkan kan. Itu Mas. Baik, Pak. Berarti nih Eh, Pak, ya, selanjutnya. Silakan. Iya, ada yang berarti nih Pak, berarti memang disetting dari awal itu untuk mandiri ya Pak. Ini. Iya Mas. Jadi Jadi kan memang tujuannya program itu kan seperti itu. Jadi mengajarkan kepada masyarakat agar mereka itu bisa apa ya memahami diri mereka sendiri ya. Dia bisa melihat potensi mereka, permasalahan mereka. Mereka bisa memahami apa akar masalah mereka. Terus mereka juga bisa memahami bagaimana untuk mencari solusi-solusi mereka itu sendiri. Ya itu kan butuh apa ya memahami mereka, meningkatkan kapasitas agar mereka nanti bisa mengadvokasi permasalahan mereka sendiri itu bagaimana. Ya harus mandiri Mas. Tujuannya seperti itu. Dan kita butuh makanya itu menjadikan pegiat-pegiat lingkungan itu di situ. berarti Pak nggak ada rencana spesifik gitu ya sebelum keluarnya itu ya Pak. Jadi memang sudah waktunya habis gitu keluar aja gitu ya Pak. Ya, enggak, ya itu tadi itu menyiapkan kader-kader itu yang penting, Mas. Nanti tetap mereka bisa mendampingi atau mengawal kegiatan air minum sanitasi ini di desa mereka kan. Oh Bisa berarti mereka. dipercayakan ke kadernya ya Pak, bukan ke Pemdes, bukan ke Pemda gitu Pak. Enggak, kita lebih kepada masyarakatnya. Masyarakat kan bisa juga masyarakat itu juga apa ya pemerintah desa kan juga bisa bagian dari masyarakat itu sendiri kan, Mas. Kebetulan yang saya dampingi kan banyak kan di masyarakat yang memang idealnya itu ada pemerintah desa, ada juga kader itu tadi, dan elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat itu tadi, kan semacam itu. Kalau kita dalam bicara masalah masyarakat itu kan juga itu tadi elemennya pemerintah desa, juga ada masyarakat, institusi lain itu kan juga masuk juga di situ. Ya kebetulan aja pas di Pakis Kembar itu kan memang pendampingan efektif kita kan cuma hanya beberapa yang memang idealnya itu ya pemerintah desa juga terlibat itu loh. Tapi nyataannya ya susah karena waktu ada itu Mas. Kalau yang pendampingan sekarang itu saya lebih lebih pendampingan yang terintegrasi. Jadi desa juga kader tokoh itu saya gabungkan juga pemerintah kabupaten. Karena kalau enggak gitu ya itu tadi hanya satu sisi aja masyarakatnya aja yang kita dampingkan juga enggak imbang. Itu Mas. Oke, Pak. Baik, Pak. Jadi ini mau saya simpulkan dulu, Pak ya. Jadi Ya, hasil program iWAS itu berupa asistensi atau pendampingan hingga menjembatani relawan dengan Pemda atau lembaga terkait. Namun tidak diserahkan ke pemerintah desa. Hal itu semua itu dipercayakan kepada Pak Nur selaku ketua relawan. Apakah benar begitu, Pak? ya kalau tidak Mas ya tetap desa ya, tetap wilayahnya desa karena desa itu adalah apa wilayah pemangku kepentingan yang ada di misalnya local government-nya itu kan desa, basisnya desa. Tetap di desa itu tetap kita hubungkan ke sana karena itu bagian daripada desa kan. Cuma Nah ini emang Pak, mohon maaf Pak, ini ya. menariknya kemarin kita sempat wawancara sama Pak Bisri gitu, Hmm, kita tanyakan perihal keberlanjutan dari sanitasi di Pakis Kembar ini. Pak Bisri itu ngerasa dia kalau hmm. ternyata keberlanjutannya itu tanggung jawab dari kader-kader relawan terutama Pak Nur. Jadi dari desanya tuh ngerasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka Pak, dan itu mereka tidak punya political will ke sana Pak. Oh Bagaimana itu, menurut Bapak? oh itu yang terkait IPAL atau sanitasi keseluruhan. Secara keseluruhan Pak. Jadi bahkan
sempat bilang kalau mereka itu nggak masalah sanitasinya itu buruk daripada sektor-sektor lain yang jadi bermasalah bagi mereka gitu Pak. Jadi mereka mengesampingkan sanitasinya gitu. Nah akhirnya saya tanya tentang proyek-proyek misalnya dia bilang ipal tahu gitu Pak Nur gitu kan. Dia pada dasarnya bilang ya mereka nggak terlibat di situ Pak. Jadi murni itu dari relawannya sendiri gitu Pak. Nah, lah iya, karena itu tadi loh, yang saya sampaikan awal tadi itu tadi apa ya, pemahaman pemerintah desa, terus yang kedua itu care-nya pemerintah desa itu kan juga pengaruh juga kan di situ. Sebetulnya itu kan kalau masalah ipal tahu, ipal itu sebenarnya kan wilayahnya itu desa. Jatuhnya program itu bagaimanapun juga tetap ke desa. Tidak mungkin yang tanda tangan itu Pak Nur, tidak mungkin. Tetap tanda tangan kepala desa, kan semacam itu. Ya cuma karena itu tadi kapasitasnya pemerintah desa dari sisi SDM, dari sisi apa dan sebagainya itu kan memang masih kurang kan gitu. Dia belum bisa memahami. Sebenarnya kalau yang kepala desanya kalau cerdas, kalau paham, dia tahu itu tanggung jawab kepala desa kan itu. Kayak IPA, apa, sanitasi dan sebagainya. Kalau sampai desa menyampaikan semacam itu kan itu juga enggak pas. Seorang kepala desa tidak masalah sanitasi buruk. Yang penting lain-lain itu bisa ya bukan seperti itu. Kalau kita bicara masalah pembangunan, masalah kan ada sistemnya, ada tematiknya. Sekarang bangun tahun ini tematiknya masalah misalkan stunting, sanitasi ya pemerintah desa tidak bisa menyampaikan seperti itu. Akhirnya dia dengan pemikirannya sendiri mengesampingkan program-programnya juga tematik itu yang sudah digariskan, diamanatkan oleh pemerintah kabupaten kan ya hanya tidak sinkron, tidak jalan. Karena apa? Itu tadi kapasitas pemahaman dari pemerintah desa itu sendiri kan gitu. Sampai kok bisa, harusnya kan itu yang memfasilitasi untuk pembangunan IPA, untuk pembangunan IPA tahu dan sebagainya. Harusnya kan pemerintah desa. Tapi kok kenapa yang kayaknya banyak berperannya kok malah di Pak Nur kan gitu. Ya kan terbalik kan. Nah, karena apa ya itu tadi apa ya, kapasitas pemerintah desanya itu dari sisi apa ya, etos kerja, terus paradigma berpikirnya, masalah pembangunan masyarakat itu masih berbasis pada keprojekan. Ya itu memang sudah rahasia umum kan Mas. Kalau di Indonesia, pada desa kan semacam itu. Lebih banyak pembangunan itu kan lebih pendekatannya ke proyekan karena biaya-biaya politik dalam mereka kan juga besar. Ya semacam itu Mas. Anda sudah bisa memahami, menyimpulkan sendiri. Oke Pak. Ini Pak pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini apakah masih Pak Alun ini masih mendukung, ini kan yang aktif kan Pak Nur, masih mendukung nggak Pak Nur itu secara misalnya mencari pendanaan atau mendukung secara moral gitu Pak untuk kegiatan apa nilai-nilai program IWOS di Pakis Kembar Pak? Ya masih mendukung, Mas. Sampai sekarang pun masih saya dukung gitu. Kalau mereka mau mencari apa benar, karena kan dengan begitu kan berarti mereka Pak Nur kan memahami permasalahan dan apa yang mereka lakukan kan. Tujuannya program kan itu, memahami itu. Tapi kalau Pak Nur butuh apapun masih ya masih kita dukung terus ya gitu. Saya mau ke pemerintah kalau saya ada apa kenalan jalur ya saya kenalkan kan gitu. Itu kan bagian dari membantu advokasi kan Mas. Masih tetap saya dukung itu Mas. Khususnya sekarang para lingkungan masih akan saya dukung. Dan Cak Nur ini sekarang sudah saya ajak ke tidak hanya lingkungan air minum sanitasi secara itu, tapi sekarang sudah mau saya ajarkan tentang ini masalah perubahan iklim sama mungkin konservasi
apa tidak hanya masalah sanitasi, tapi juga konservasi lingkungan lain terkait pengelolaan sumber daya air. Kalau dulu kan sanitasi bangun IPAL apa sekarang mungkin nanti akan lebih saya ajarkan masalah terkait perubahan iklim ini. Mungkin ya di sumur resapan, biopori, vegetasi, penanaman hutan akan saya arahkan, saya ajak ke sana. Dan kalau mau teman-teman dari Brawijaya mau bergabung dengan itu ya senang hati. Mungkin teman-teman punya komunitas apa terkait apa masalah lingkungan ya bisa kita bermitra. Gitu. Teman-teman ini apa kuliahnya apa punya ekstrakurikuler lain atau apa atau cuma kuliah setelah kuliah pulang atau gimana? atau atau itu Ya, kalau saya ikut paduan suara, Pak. suara ya enggak apa-apa ya harusnya teman-teman ini kalau kuliah ya jangan hanya kuliah saja tapi ya tetap harus menimba ilmu lah di bidang keorganisasian itu penting itu. Sampai untuk nanti belajar networking itu kan penting. Dunia kerja itu kalau enggak ada networking itu kan juga susah. Kemudian juga harus bisa belajar manajemen dalam berorganisasi itu kan penting nanti kalau kerja, manajemen kerja dan sebagainya. Itu penting. Ya, Adik-adik saya itu saya ajari untuk berorganisasi semua yang kuliah-kuliah. Ya. oke, Pak. Mungkin dari Bapak ini apakah ada kesan atau closing statement atau ada suguhan wejangan dari Bapak untuk kita berempat atau untuk Pakis Kembar, Pak, supaya Pakis Kembar lebih baik begitu, Pak. Ya jangan saya kan gini aja apa closing statement saya ke teman-teman ini ya itu tadi lah. Belajar jangan hanya di apa di bidang itu aja tapi coba sampai yaitu kali di kegiatan berorganisasi untuk teman-teman ini kan itu pokoknya nanti yang menentukan teman-teman setelah pasca lulus ini kan tidak hanya ijazah saja tapi kemampuan manajerial networking terus mencari apa problem solving itu yang penting kalau teman-teman belajar berorganisasi kan itu satu. Yang kedua kalau bisa teman-teman sampai kurang berapa tahun lulusnya ini? Setahun 2 tahun? Mungkin Agustus sudah tidak bisa keluar gitu, Pak. Wah itu sudah keluar ya. Wah sudah ya apa ya apa ya kalau bisa dari waktu yang sempit ini teman-teman coba sering ke Tegal Pasangan untuk bisa memberikan apa ya motivasi pendekatan kepada masyarakat khususnya terkait pembangunan mereka dan membantu ide-ide kreativitas lah di sana. Saya kira itu nanti akan menjadi ladang ibadah teman-teman untuk pasca lulus untuk bisa menjadi apa ya lebih lebih baik. Itu aja Mas. Baik, Pak. Itu saja juga pertanyaan dari kami, Pak. Terima Ya, kasih sudah menemani malam minggu kita berempat, Pak. Kita malam mingguan ya, berlima jadi ya kurang sama-sama waktunya, Mas Pak. Elang. Kita kongko online. Ya, tak apa. Terima kasih Penting sudah bermanfaat. membantu kami berempat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, etika, perbuatan kami yang kurang mengenakan di Bapak Alu. Sama-sama Mas Elang. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang disampaikan dari teman-teman Abel, Mbak Grace, dan Mas Romeo. Info loker, Pak. Oh, ya. Oke. Info logger katanya. Follow. Oke, banyak di pasar. Canda, Pak. Canda, Pak. Ya, tak apa-apa Mas Romeo. Ya. Oke, begitu saja Pak.
untuk data selanjutnya mungkin data yang kami minta seperti data STBM, data materi, atau bukti publikasi apa yang bisa Bapak berikan selama program-program di iWAS di Pakis Kembar begitu. Nanti Ya, kami hubungi lagi lanjutan melalui Romeo ya Pak ya. ya, oke, siap Mas, siap. Baik Pak, Beri nanti. saya tutup pertemuan malam ini. Sehat-sehat Bapak Alun, selamat malam, Amin, makasih, selamat berakhir pekan. makasih Mas Elang, teman-teman semua ya. Selamat malam. Selamat malam Pak, selamat Salam, berakhir. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak. Saya Oke, live ya. Bapak. Recording stopped.